Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada satu peristiwa penting dalam sejarah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhir hadhil ayah. Kemudian dijelaskan lagi dalam Quran surat An-Najmi ayat 1 sampai 18. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Seterusnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini oleh mayoritas para ulama dilevelkan menjadi al-mu'jizatul kubra ats-tsaniyah ba'dal Quran. Dia dihitung dinilai sebagai mukjizat kedua setelah Al-Quran. Jadi yang turun pada Rasulullah SAW itu ada mukjizat, banyak mukjizatnya. Hanya ada mukjizat paling besar. Mukjizat paling besar itu adalah Al-Quran. Mukjizat paling besar ada Al-Quran. Sehingga ada ilmu yang disebut dengan i'jazul Quran. Al-Quran ditampilkan menantang semua teori keilmuan dan juga menantang keahlian sastra yang muncul di zaman turunnya, di mana orang-orang jahiliyah sudah kenal apa yang disebut dengan bahasa dan sastra. Mukjizat kedua setelah Al-Quran, inilah yang dinilai oleh para ulama al-mu'jizatus tsaniyah ba'dal Quran. Al-Isra wal Mi'raj, satu perjalanan spiritual dan pengalaman spiritual tidak pernah terjadi pada Rasul atau Nabi sebelum Rasul Muhammad, dan tidak pernah terulang kepada setiap orang saleh sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia yang diperjalankan oleh Allah, beliau yang punya pengalaman spiritual tentang perjalanan ini. Dan yang ketiga, Allah yang berkehendak untuk memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya dia kembali membawa hikmah besar. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, oleh orang Gorontalo memahami bahasa agama disebut dengan asy-syari'atul islamiyah, mustalahun syar'iyyun. Memahami bahasa agama itu ingin didekatkan dengan pemahaman budaya, didekatkan dengan pemahaman istilah budaya. Bisa enggak itu? Bisa. Sehingga budaya ini kemudian pada akhirnya menjadi sakral. Sakralitas budaya itu karena ada nilai-nilai agama di sana. Gorontalo bilang adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Kenapa ada adat bersendikan syarak? Kalau syarak bersendikan kitabullah jelas Al-Quran dan hadis sebagai rujukan. Tapi kalau adat bersendikan syarak, mana syarak dalam adat? Ya, maka itu yang ditampilkan dalam tradisi Gorontalo, didesain menjadi kearifan lokal. Bahasa agama misalnya dalam Isra dan Mi'raj ingin diantarkan oleh masyarakat Gorontalo bagaimana dipahami secara budaya. Ya, muncullah peringatan kelahiran muncullah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki unsur budaya. Di antara unsur budaya itu, sesuatu yang tidak bisa lepas dari unsur budaya itu adalah bahasa. Bahasa adalah al-lughatu unsur min anasirit taqalid. Bahwa bahasa itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kajian budaya. Karena bahasa yang mengantarkan, bahasa lokal
itu yang mengantarkan apa sebenarnya maksud ya, maksud agama dari simbol-simbol melalui simbol-simbol budaya.